Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga sebagian dari pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Atau contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjanya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda. Lokasi yang berjauhan membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Faktor kelima adalah masalah pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas. Pendidikan yang tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Dan faktor keenam adalah ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Ada 4 jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Pertama, konjunktur, yang kedua friksional, yang ketiga siklus, dan yang keempat struktural. Pengangguran konjunktur merupakan pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksinya, sehingga terpaksa melakukan PHK atau terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Pengangguran ini biasanya terjadi ketika krisis ekonomi melanda. Sedangkan pengangguran friksional merupakan satu pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lokasi tempat kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru sangat banyak, di luar Jawa kebutuhan guru jumlahnya sangat banyak. Kenapa guru-guru di Jawa menganggur? Karena mereka tidak mau pergi ke Kalimantan. Jadi friksional terjadi karena lapangan pekerjaan berada di satu wilayah, sedangkan pelamarnya berada di wilayah yang berbeda. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang terjadi karena kondisi atau musim tertentu. Misalkan para petani tebu pada saat musim panen mereka bekerja. Mereka yang bekerja di perusahaan penggilingan gula juga bekerja pada saat terjadi musim panen. Namun setelah tutup giling terjadi, mereka mengalami menganggur. Kondisi ini, pengangguran musiman, juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada saat mereka cuaca buruk,
tidak dapat melaut, mereka tidak bekerja. Namun pada saat musim ikan mereka juga bekerja. Intinya merupakan pengangguran yang disebabkan karena musim yang berbeda. Dan yang keempat, pengangguran struktural. Merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser sedangkan kualitas sumber daya manusianya tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan mereka yang bekerja di sektor pertanian, karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian, tidak dapat mengikuti kondisinya, sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah, atau dengan kata lain, sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang namun terpaksa dikerjakan oleh dua orang sehingga terjadi tidak efisien. Setengah menganggur merupakan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan namun jumlah jam kerjanya sangat sedikit. Misalkan mereka yang bekerja paruh waktu, hari ini bekerja besok tidak, atau hari ini bekerja hanya setengah hari kemudian mereka libur. Artinya mereka bekerja namun jumlah jam pekerjaannya kurang dari 8 jam sehari atau kurang dari 35 jam per minggu. Akibat terjadinya pengangguran, ada beberapa hal yang terjadi ketika pengangguran di suatu negara sangat tinggi. Pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, terkadang mereka harus terpaksa melakukan tindakan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakatnya menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur segera bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita sebuah negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyatnya rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan psikologis. Mereka yang menganggur akan cenderung terkena tekanan, stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga juga berujung pada aspek kesehatan dan psikologis. Dampak yang terakhir adalah rendahnya produktivitas. Mereka yang menganggur tidak dapat beraktivitas, tidak dapat menghasilkan apapun yang bernilai ekonomi, sehingga produktivitas negara menjadi rendah. Lantas, bagaimana solusi mengatasi pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka memiliki keterampilan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang terampil, atau menciptakan lapangan kerja. Solusi yang berikutnya adalah meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan usaha. Tingginya nilai investasi membuat banyak usaha-usaha baru tumbuh. Tumbuhnya usaha-usaha baru tersebut sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Jadi pemerintah selalu berupaya untuk mendorong lahirnya investasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya wirausaha. Kita tahu kewirausahaan menjadi satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Kewirausahaan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat, sehingga mereka tidak selalu bergantung untuk mencari pekerjaan, namun mereka juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Solusi keempat adalah menciptakan balai latihan kerja atau mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan. Diharapkan mereka mampu memiliki skill dan keterampilan yang bagus dengan mengikuti berbagai program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian, mereka tidak lagi berpikir hanya sekedar mencari pekerjaan, namun dengan keterampilannya dapat menciptakan sebuah pekerjaan. Demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.